Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Pertama, persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Kedua, pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Ketiga, meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Keempat, pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kelima, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Masa Advent berkaitan dengan penantian dan perenungan kita akan kedatangan Yesus Kristus. Kristus memang telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Namun Ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dan selalu hadir di tengah-tengah umatnya sampai Ia datang kembali di akhir zaman. Oleh karena itu, di masa Advent ini, baiklah setiap kita merenungkan ketiga hal ini. Kedatangan Yesus Kristus yang pertama di dunia, kehadirannya di tengah gereja, dan penantian akan kedatangannya kembali pada akhir zaman. 3 minggu pertama dalam masa Advent adalah Minggu Pertobatan, yang dilambangkan dengan penyalaan 3 lilin warna ungu. Minggu keempat adalah Minggu Sukacita karena Natal segera tiba dan dilambangkan dengan penyalaan lilin berwarna merah muda. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kami persilakan penginjil Ratna untuk menyalakan lilin Advent pertama. Saya mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu sekalian,
Mari kita saat ini persiapkan hati kita untuk beribadah bersama. Mari dengan kerendahan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebesaran Tuhan. Allah yang begitu maha mulia. Ketika Ia datang, bumi pun bersuka. Ketika Dia datang dengan terangnya, kegelapan pun sirna. Mari kita besarkan Allah kita. Nyanyikan besar Allahku. Dalam kemuliaan bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja, dalam kemuliaan
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mengagumi kebesaran-Mu ya Tuhan, kedahsyatan-Mu, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau terang, dan ketika Engkau hadir kegelapan pun sirna ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, segala kegelapan dalam hati kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, Tuhan sirnakan itu semua ya Tuhan dengan cahaya kasih-Mu. Kami mengucap syukur saat ini kami boleh ada sekarang karena hanya kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan hati kami untuk masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati kami, buka mata kami untuk bisa melihat Engkau, buka telinga kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk jemaat sekalian. Jemaat sekalian, lagu berikutnya mengajak kita berserah kepada Yesus. Dalam teks aslinya yang berbahasa Inggris dikatakan I surrender all. Yang berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semuanya, sukacita, kesedihan, pergumulan, Tuhan mau kita serahkan itu semua kepadanya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan semuanya kepadanya. Aku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersama. Aku berserahnya. Aku
serahkan semuanya kepadamu. Segala kekhawatiran kami, keraguan-raguan kami. Amin. Setelah kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk ragu akan kesetiaan Tuhan. Mari kita pegang janjinya dengan Tuhan. Kita bisa melangkah bersama dengan Dia untuk memuliakan namanya. Dia Allah yang berkuasa selama-lamanya. Denganmu Tuhan. Jangan ragu lagi atas kesetiaan Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku Tuhan. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Hanya denganmu Tuhan, kami tidak ragu lagi Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, Sepenuh jiwa Tuhan. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin ya Tuhan. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Kuasanya tersedia bagi kita. Hanya dengan Dia. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin ya Tuhan. Kami tidak ragu lagi akan kesetiaan-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Lagu ini mengajak kita untuk membuka mata kita agar bisa melihat Yesus, sumber pengharapan itu. Lagu ini mengajak kita untuk Tuhan membuka telinga kita supaya kita bisa mendengar firman-Nya dan diubahkan olehnya. Dan biarlah kita bisa memandang pada Yesus, wajahnya yang mulia itu. Dan di dalam kemuliaannya itu, seakan keadaan dunia sekarang semuanya menjadi hampa karena kasih-Nya. Mari kita minta Tuhan membuka mata hati kita. Buka mataku ya Tuhan. Buka mataku agar ku tampak Yesus.
akan disampaikan oleh penginjil Ratna. Kami persilakan. Shalom saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Nya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan, kami butuh Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami hadir pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh membukakan mata kami, membukakan hati kami untuk kami boleh melihat kebenaran dari Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal yang seringkali kami lakukan yang menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami pada saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Membukakan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memandang hanya kepada Tuhan saja di dalam menjalani hidup ini. Yang memampukan kami untuk kami boleh bertahan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara yang terkasih, suatu waktu ada seorang pemuda yang sedang jatuh cinta dengan seorang gadis yang tinggal di seberang desanya, saudara. Pemuda ini kemudian bertekad untuk melamar sang gadis. Namun ada sebuah kebiasaan di desa sang gadis bahwa apabila ada seorang pemuda yang pengen menikahi gadis-gadis di desa tersebut, pemuda itu harus membawa seekor sapi, saudara. Karena cintanya, pemuda ini kemudian membeli seekor sapi, ia merawat sapi ini dan pada akhirnya ia membawa sapi ini untuk melamar sang gadis. Para sahabat pemuda ini kemudian mengantar temannya, saudara, pemuda ini. Tapi hanya sampai di perbatasan desa saja untuk melamar sang gadis. Sementara pemuda ini bersama dengan sapinya yang masuk ke desa sang gadis ini, saudara. Singkat cerita, akhirnya pemuda ini berjalan keluar dari desa sang gadis. Dan sahabat-sahabat dari pemuda ini sangat gembira melihat temannya yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Tapi semakin dekat saudara, wajah temannya, wajah pemuda ini kok tidak sebahagia seperti orang-orang pada umumnya yang akan menikah, saudara. Wajah pemuda ini murung. Padahal sebentar lagi ia akan menikah. Sahabat-sahabatnya pun bertanya kepada pemuda ini, "Kenapa wajahmu muram? Apa yang membuat engkau bersedih dan bersusah hati? Sebentar lagi kan kamu akan menikah." Pemuda ini pun berkata dengan kepala yang tertunduk, "Lamaran saya ditolak." "Loh, lamaranmu ditolak? Kok bisa? Terus mana sapimu?" Pemuda ini pun berkata, "Itulah masalahnya. Lamaran saya ditolak tetapi sapi saya diambil, sapi saya diterima." Saudara yang terkasih, kisah ini menggambarkan kepada kita tentang keadaan manusia yang lebih tertarik dengan berkat dibandingkan sang pemberi berkat itu sendiri.
Termasuk kita sebagai orang percaya, saudara. Kita seringkali lebih terpikat dengan tangan Tuhan daripada wajahnya, saudara. Berkat-berkat Tuhan seringkali telah memalingkan pandangan kita dari Tuhan. Maka dari itu tidak jarang kita temukan beberapa alasan orang beribadah. Beberapa alasan orang mengikut Tuhan. Agar diberkati. Saya beribadah, saya mengikut Tuhan agar saya mendapatkan sebuah mujizat. Agar toko saya laris, banyak pembelinya. Agar saya dijauhkan daripada segala sakit penyakit. Agar saya sehat. Ataupun dengan alasan-alasan yang lain, saudara. Bukan karena mereka sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, menginginkan Tuhan. Bukan karena mereka mencintai Tuhan, saudara. Pertanyaannya, di saat bukan berkat Tuhan yang kita dapatkan, melainkan kesusahan dan tekanan hidup yang datang menerpa, di saat apa yang kita harapkan belum kita dapatkan, kita tetap aja dalam keadaan sakit. Saudara ditinggalkan dengan orang yang saudara kasihi. Saudara kesulitan dalam perekonomian yang ada, usaha saudara harus ditutup. Ataukah saudara mendengar sebuah berita yang tidak mengenakan dan menghancurkan hati saudara? Ketika pertolongan Tuhan belum kita rasakan dan berkatnya belum kita dapatkan, adakah mata ini, adakah hati ini tetap memandang kepada Tuhan? Atau kita mungkin mulai kehilangan iman dalam kita mengikut Tuhan? Saudara yang terkasih, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita menemukan bahwa ada orang-orang yang membawa seorang buta kepada Yesus. Mereka ini memohon kepada Yesus supaya menjamah orang buta ini, agar Yesus menyembuhkannya. Kita melihat reaksi orang buta ini, saudara, itu sangat berbeda dengan orang buta lainnya yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, di sana menuliskan di mana dengan segala keterbatasan dan juga penglihatan serta ruang gerak mereka, ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus sambil berseru kepada Yesus. Ia berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Belum lagi, saudara, seorang buta yang bernama Bartimeus yang dituliskan di dalam beberapa kitab Injil. Ia pun berseru kepada Yesus. Ia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang buta yang dalam pembacaan kita tadi, yang lebih agresif itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Mereka yang membawa orang buta ini kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan di saat ia berjumpa dengan Yesus, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut orang buta ini ketika ia bertemu dengan Yesus. Meskipun orang buta ini tidak bisa melihat, tapi ia memiliki telinga yang baik, pendengaran yang baik, dan pastinya, saudara, ada kemungkinan besar ia pun pernah mendengar kabar tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi toh ia juga tetap tidak bersikap seperti orang buta lainnya yang berseru kepada Yesus. Dan dengan imannya mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus pasti dapat menyembuhkannya. Seperti apa yang telah mereka dengar tentang Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang membawa orang buta ini yang memohon kepada Yesus untuk menjamah dia, saudara. Motif dari orang-orang yang membawa orang buta ini pun tidak terlalu jelas. Bisa jadi orang buta ini bagian dari komunitas tempat tinggal mereka dan mereka turut prihatin atas penderitaan orang buta ini. Atau mereka hanya pengen melihat mujizat yang kembali Yesus buat, makanya mereka membawa orang buta ini kepada Yesus. Saudara yang terkasih, kisah ini terjadi di Betsaida. Sebuah tempat di mana dikatakan bahwa orang-orang di Betsaida hanyalah orang-orang yang senang dengan mujizat. Senang melihat mujizat, tetapi tidak mau membawa hatinya untuk percaya kepada Yesus, saudara. Betsaida merupakan salah satu tempat yang dikecam oleh Yesus karena mereka telah melihat begitu banyaknya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi toh
juga mereka tidak mau percaya. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21 di sana mengatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Salah satu kota yang dicekam itu Tuhan katakan, celakalah engkau Betsaida. Nah saudara yang terkasih, di Betsaida lah Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta ini yang dibawa oleh beberapa orang. Dan menariknya di sini saudara yang terkasih, ketika orang buta ini dibawa kepada Yesus, cara Yesus memperlakukan orang buta ini berbeda dengan orang buta yang lainnya atau orang sakit lainnya yang meminta pertolongan kepada Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab mencatat dikatakan bahwa Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Pada umumnya kesembuhan atau mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu terjadi di depan orang banyak saudara. Namun kali ini tidaklah demikian. Yesus memegang tangan orang buta itu saudara. Yesus mulai memisahkan orang buta itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus ingin berurusan secara pribadi dengan orang buta ini. Ia tahu ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar kesembuhan fisik dari orang buta ini. Untuk itulah Yesus tidak langsung menjamah orang buta ini seperti permintaan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang membawanya kepada Yesus. Tetapi Yesus memegang tangan orang buta ini saudara. Ini adalah sebuah tindakan kasih yang Yesus pengen tunjukkan kepada orang buta ini sebelum ia menyembuhkannya. Dengan memegang tangannya, Yesus sedang menunjukkan kepada orang buta ini bahwa ia ada, ia hadir, ia bersama dengan orang buta ini. Dan Yesus akan membimbing orang buta ini. Saudara yang terkasih, cara Tuhan bekerja dalam menolong kita itu tidak selalu sama saudara. Tuhan itu unik. Tuhan itu kreatif dalam caranya dan pekerjaannya bagi kita. Ada saat ia langsung menolong dan menjawab apa yang kita minta kepadanya. Namun ada saatnya ia bekerja untuk terlebih dahulu memulihkan hati kita saudara. Dalam hal ini Yesus sangat mengetahui bagaimana hati orang buta ini. Ada kemungkinan ia bukan seorang yang beriman kepada Yesus seperti orang sakit lainnya yang berseru kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Di saat orang-orang buta lainnya dan orang-orang sakit lainnya memohon mujizat dari Tuhan. Ketika mereka tahu bahwa Yesus itu ada di tempatnya. Tapi berbeda dengan orang buta yang satu ini saudara. Ia itu seolah-olah diam. Ia pasrah dengan keadaannya. Yesus tahu ada sebuah kebutuhan yang jauh lebih penting yang harus Yesus kerjakan di dalam diri orang buta ini. Melebihi kesembuhan fisiknya, yaitu imannya kepada Tuhan. Untuk itulah Yesus ingin membimbing dan menuntun orang buta ini agar ia itu memandang kepada Tuhan. Agar ia dapat memiliki iman dan terfokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Yesus membawa orang buta ini keluar kampung. Yesus sengaja memisahkan diri dengan yang lainnya. Karena ia mau hanya dirinya saja bersama dengan orang buta ini saudara. Kadangkala kita membutuhkan waktu sendiri dengan Tuhan. Agar kita dapat memandang kepadanya. Kita butuh waktu hanya berdua saja dengan Tuhan. Tanpa siapapun. Untuk kita bisa memandang kepada Tuhan. Inilah yang Yesus lakukan kepada orang buta ini. Berdua saja. Agar ia dapat mengkomunikasikan dirinya saudara. Dan menumbuhkan iman orang buta ini. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 bagian B dikatakan lalu ia meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya atasnya
dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Saudara yang terkasih, Yesus bisa saja langsung menyembuhkan orang buta ini seperti yang telah dilakukannya kepada orang buta dan juga orang sakit yang lainnya dengan mengatakan sepatah kata. Tetapi hal itu tidak dilakukannya karena Yesus pengen membantu pertumbuhan iman yang lemah yang dimiliki oleh orang buta ini. Yesus pengen menolong orang buta ini untuk mengatasi ketidakpercayaannya, saudara. Dan ludah yang dipakai di sini itu semacam salep mata yang digunakan Yesus untuk melumasi mata orang buta ini. Dan ini adalah sebagai alat untuk menumbuhkan iman orang buta ini kepada Yesus. Yesus kemudian bertanya kepada orang buta ini, "Sudahkah ia melihat sesuatu?" Saudara yang terkasih, tidak biasanya Yesus menanyakan hal ini kepada orang yang ditolongnya untuk mempertegas mujizatnya. Dalam hal ini Yesus ingin mengizinkan orang buta ini untuk mengatakan keadaannya. Untuk mengkomunikasikan dirinya, bagaimana keadaannya sekarang, apa yang ia rasakan dari penglihatannya, agar ia boleh merasakan sebuah kepuasan dan juga keyakinan dari keadaannya sekarang. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu pengen ngobrol loh dengan kita? Bukan karena ia tidak tahu keadaan kita. Ia Allah yang maha tahu, dia sangat mengetahui siapa dan apa kita, melebihi apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri. Tapi Tuhan itu pengen ngobrol dengan kita. Tuhan itu pengen berdua dengan kita, saudara. Tapi seberapa sering kita tidak ada waktu untuk dia. Tuhan pengen kita itu berkomunikasi dengannya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita lihat. Kita ngobrol dengan Tuhan. Namun terkadang saudara yang terkasih, posisi Tuhan itu tergantikan dengan media sosial. Kita begitu sibuk dengan media sosial yang lain, dengan gadget-gadget kita. Waktu habis di sana dan juga hal-hal yang lain. Curhatnya itu bukan ke Tuhan, tapi curhatnya itu ke media sosial, saudara. Buat status jengkel, emo, marah dengan wajah yang merah dan bertanduk serta yang berasap, saudara. Ditambah lagi emonya bukan cuma 1, emonya 7, saudara. Angka yang sempurna yang menunjukkan kemarahannya diungkapkan di media sosial. Belum lagi emo yang nangis-nangis dan juga segala macam lainnya, saudara. Curhatnya itu di media sosial. Seberapa sering sih kita ngobrol dengan Tuhan? Mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan, saudara. Ini adalah momen yang sangat indah ketika terjalin sebuah relasi antara kita sebagai pencipta dengan antara kita sebagai ciptaan dengan pencipta kita, saudara. Sebuah relasi yang terjalin indah dari ciptaan dengan penciptanya, saudara. Dia Allah yang merindukan situasi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Orang buta ini, saudara, kemudian mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada Yesus. Ia berkata, ia mulai mengkomunikasikan dirinya kepada Tuhan. Aku melihat orang berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Rupanya, saudara, ia sudah bisa melihat tapi masih samar-samar, belum terlalu jelas. Ada kemungkinan orang ini pernah melihat sebelumnya. Karena ia bisa mendeskripsikan apa yang ia lihat tapi belum terlalu jelas, saudara. Mungkin karena penyakit yang menyebabkan ia buta atau karena hal yang lainnya. Pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan Yesus gagal dalam melakukan kesembuhan terhadap orang buta ini? Karena apa yang dilakukannya seolah-olah atau seakan-akan tidak sempurna. Kok gak jelas penglihatan orang buta ini? Tidak, saudara. Yesus tidak pernah gagal dalam rencananya dan pekerjaannya. Ia tidak pernah gagal. Kesembuhan yang terjadi pada orang buta ini dilakukan secara bertahap oleh Yesus. Ada tujuan Tuhan
dari apa yang dilakukannya, dikerjakannya untuk orang buta ini. Tuhan itu selalu punya tujuan dari setiap apa yang dilakukannya terhadap umatnya, saudara. Mungkin saat ini kita berdoa kepada Tuhan tetapi belum juga ada jawaban. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak peduli. Namun ia lebih tertarik dengan hati kita, saudara. Ia lebih tertarik dengan hati saya dan saudara. Ia pengen membentuk dan memulihkan hati kita terlebih dahulu dibandingkan keadaan kita. Karena ketika hati kita beres, kita dapat memandang keadaan ini dengan jauh lebih baik sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu lebih tertarik kepada proses dibandingkan hasil? Saya percaya saudara yang terkasih, ketika orang buta ini mulai mengkomunikasikan dirinya, apa yang ia lihat, orang buta ini pasti terheran-heran saudara dengan apa yang Yesus lakukan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Yesus itu dapat menolongnya. Ia tidak dapat menyangka bahwa sentuhan yang ia dapatkan dari Yesus, di mana Yesus meletakkan tangan atasnya, menunjukkan sebuah hasil, saudara. Yang awalnya ia sama sekali tidak bisa melihat, semuanya gelap. Tapi sekarang ia mendapatkan sebuah perubahan. Ia telah dapat melihat sesuatu meskipun itu samar-samar, saudara. Hal ini mulai membawanya untuk memandang kepada Yesus. Imannya mulai ditumbuhkan di sini, imannya mulai dibentuk di sini dengan penglihatan yang samar-samar itu, saudara. Saudara yang terkasih, dari proseslah pembentukan Tuhan itu terjadi. Dari proseslah pertumbuhan iman itu terjadi. Alkitab mencatat kemudian Yesus meletakkan kembali tangannya ke mata orang buta ini. Dan orang ini pun benar-benar sungguh-sungguh dapat melihat dengan jelas dan sembuh. Ia telah dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas dan tidak samar-samar lagi, saudara. Kesembuhan terjadi di dalam diri orang buta ini. Ia tidak hanya sembuh dari kebutaan fisiknya, melainkan ia pun sembuh dari kebutaan rohaninya. Dan ia dapat memandang kepada Yesus, saudara. Yesus kemudian menyuruh orang buta ini yang telah disembuhkannya itu untuk tidak menceritakan kesembuhannya itu kepada orang-orang yang ada di Betsaida. Ia juga menyuruh orang ini untuk tidak masuk ke dalam kota itu, karena Yesus tidak ingin ada pemberitaan yang berlebih tentang apa yang dilakukannya. Saudara yang terkasih, kita menyadari terkadang ada hal-hal yang membutakan mata rohani kita, saudara. Sehingga kita tidak dapat lagi memandang kepada Yesus. Entahkah itu pekerjaan, entahkah itu kesibukan atau dosa yang terus kita lakukan. Bahkan zona nyaman kita menjadi penghalang untuk kita memandang kepada Tuhan. Bahkan mungkin tekanan hidup yang begitu menyesakkan hati kita sehingga membuat kita kehilangan iman. Sebuah lagu yang menghantar kita tadi dalam perenungan firman Tuhan ini. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Helen Lemmel, saudara. Dalam sebuah kondisi hidup yang tidak menyenangkan. Di mana pada pertengahan usia Helen, ia menderita kebutaan yang membuatnya ditinggalkan oleh suaminya. Kebayang gak saudara gimana rasanya? Dalam keadaan sakit, tidak bisa melihat suaminya meninggalkannya karena kondisinya. Di saat ia membutuhkan orang-orang di sekitarnya untuk menghibur dan memberikan dia kekuatan. Tapi orang yang ia kasihi pergi meninggalkan ia. Ini sungguh menyesakkan hidup Ellen, saudara. Ia juga beberapa kali mengalami serangan jantung. Dan di dalam situasi ini, dalam kondisi yang menyesakkan ini, ia menuliskan lagu ini.
ia berkata, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Lagu yang dibuatnya ini menjadi rahasia dirinya yang membuatnya mampu bertahan melalui berbagai situasi yang menyesakkan sampai pada akhir hidupnya. Ia dapat bertahan menjalani semuanya karena matanya memandang kepada Yesus. Mari saudara, datanglah pada Yesus dan pandanglah wajahnya. Pandanglah wajahnya yang mulia, yang telah lahir dan menebus setiap kehidupan kita, mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa manusia yang terbesar. Untuk mencelikkan mata yang buta agar setiap kita dimampukan untuk melihat kebenaran Allah. Mungkin saat ini kita menghadapi masalah tekanan hidup yang begitu menyesakkan kehidupan kita. Namun pada hari ini Yesus memberikan tangannya kepada kita untuk mau memegang engkau dan saya. Dia mau membimbing kita, menuntun kita untuk dapat memandang kepada Dia. Mungkin saat ini tekanan hidup telah membuat kita kehilangan iman. Karena kesusahan yang datang silih berganti dan membuat jiwa kita tertekan, saudara. Yesus pengen berperkara dengan kita pada saat ini. Untuk itulah ia hadir ke dalam dunia. Dan untuk itulah ia memberikan dirinya bagi kita ribuan tahun yang lalu, saudara. Untuk lahir, menderita dan mati di atas kayu salib. Untuk mencelikkan mata yang buta sehingga setiap kita dapat memandang kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, maukah engkau kembali kepada Tuhan? Maukah engkau kembali memandang wajahnya? Memandang Dia. Karena hanya Yesuslah yang memampukan kita untuk dapat bertahan menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, ada banyak hal yang seringkali membutakan mata kami, sehingga kami tidak dapat memandang kepada Tuhan. Tolonglah kami pada hari ini, biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh membimbing kami, membukakan mata hati kami yang buta selama ini. Karena begitu banyaknya hal yang menekan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kembali kepada Engkau dan memandang kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah yang memampukan kami, yang dapat menolong kami menjalani kehidupan ini. Dan pada hari ini pun Tuhan, kami rindu bersyafaat bagi jemaat kami yang sakit dan terus bergumul dengan kehidupan mereka di masa pandemik ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka dalam sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan yang boleh memberikan semangat, sukacita di dalam Tuhan di tengah-tengah pembaringan mereka. Berkati pengobatan yang mereka jalani, pulihkan kondisi mereka. Dan kami pun berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian dalam masa pandemik ini. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa memelihara hidup mereka. Menuntun mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tolong mereka Tuhan. Biarlah hati setiap jemaat-Mu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Tetap memiliki semangat di dalam Tuhan dan mencari Tuhan. Kami pun berdoa pada saat ini untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus di dalam masa pembangunan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati pembangunan yang ada. Untuk tukang-tukang yang terus bekerja, untuk masyarakat daerah sekitar yang tinggal di daerah sekolah. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Cukupkan dana yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk ujian online yang dilakukan Tuhan, yang diadakan oleh sekolah kami. Biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap anak-anak dalam proses ujian yang ada dalam mempersiapkan diri mereka. Tuhan tolong jaringan yang digunakan Tuhan.
Biarlah ujian ini pun dapat menolong anak-anak untuk dapat bertanggung jawab bagi diri mereka dan menyelesaikan tugas ini dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan, mengikuti ibadah online yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh terus menganugerahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan pelihara setiap jemaat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengalaskan doa kami. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penebus kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini boleh mengarahkan kita untuk menjadi orang yang sungguh mengenal Tuhan dan sungguh beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sampai nafas terakhir kita tidak meninggalkan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, ada kabar sukacita bagi sebagian dari kita yang sudah merindukan ibadah langsung dalam gedung gereja. Setelah melalui pergumulan selama berbulan-bulan dan dengan mempertimbangkan banyak hal, khususnya kondisi pandemi dan juga kondisi kesehatan kita semua, maka majelis gereja memutuskan untuk mengadakan ibadah langsung dalam gedung gereja ini yang dimulai Minggu tanggal 6 Desember 2020. Dan perlu kita perhatikan bersama, keputusan ini tidak bersifat memaksa saudara untuk ikut ibadah langsung. Saudara pertimbangkan sebaik-baiknya jikalau saudara mau ikut. Jika saudara mempertimbangkan untuk ikut ibadah langsung, maka harus mentaati protokol kesehatan sesuai anjuran para ahli medis, yaitu yang pertama, saudara harus memakai masker standar sesuai anjuran para medis, yaitu masker yang mampu mencegah penularan virus. Dan masker harus tetap dipakai selama dalam perjalanan ke gereja dan selama berada di lingkungan gereja, khususnya berada di dalam gedung gereja ini.
dan dianjurkan untuk tidak membuka masker atau menurunkan masker ke leher, khususnya ketika berada di dalam ruang ibadah ini. Yang kedua, sebelum masuk gedung gereja, pastikan saudara sudah mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun di air mengalir yang disediakan oleh gereja. Ingat untuk tidak menyentuh area wajah, mata, hidung, ataupun mulut. Dan yang ketiga, menghindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk bersalaman dengan telapak tangan. Yang keempat, membawa sendiri semua yang saudara butuhkan, Alkitab dan juga air minum dan lain-lain. Yang kelima, setiap saudara yang mau masuk gedung gereja, suhu tubuh saudara itu akan diukur. Jika pengukuran didapati suhu 37,3 derajat sesuai petunjuk medis, maka saudara dianjurkan untuk tidak ikut ibadah agar bisa segera memeriksakan diri ke dokter atau pulang beristirahat. Yang keenam, sangat baik bagi saudara yang mau ikut ibadah langsung di gereja mengukur suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum saudara datang ke gereja ini dan memastikan saudara berada di dalam keadaan yang sehat. Yang ketujuh, bagi saudara yang mau mengikuti ibadah langsung di gereja Minggu tanggal 6 Desember pukul 7.30 pagi, satu kali saja ibadahnya, diharapkan bisa mendaftarkan diri dengan menyebut nama saudara kepada TU gereja, sebab jumlah kehadiran ibadah akan dibatasi 70 orang saja. Pendaftaran ikut ibadah tanggal 6 Desember itu dibuka tanggal 1 Desember sampai tanggal 4 Desember. Bagi saudara yang sudah mendaftar ikut ibadah langsung, namun kemudian saudara berhalangan, kami mohon saudara memberitahukan secepatnya kepada TU gereja, selambat-lambatnya hari Sabtu, yaitu 1 hari sebelum ibadah, sehingga kuota saudara itu bisa diberikan kepada saudara yang lain. Yang ke-8, bagi saudara yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dianjurkan beristirahat dan mengikuti ibadah di rumah saja. Begitu juga yang berusia 65 ke atas dan juga anak-anak di bawah 12 tahun bisa mengikuti ibadah di rumah saja. Karena akan ditayangkan secara live streaming sehingga saudara bisa mengikuti ibadah di rumah saja. Semua anjuran itu dipertimbangkan sesuai dengan arahan para ahli medis sehingga saudara bisa terlindungi dengan aman. Jadi sama sekali tidak bermaksud mencegah saudara untuk ikut ibadah langsung di gereja, melainkan memperhatikan kebaikan saudara dan kebaikan kita semua. Dan yang berniat ikut ibadah langsung di gereja minggu depan tanggal 6 kita sudah akan melangsungkan ibadah di dalam gedung gereja ini. Mari kita jaga kesehatan kita selama seminggu ini sehingga kita bisa berjumpa bersama-sama beribadah di gedung gereja ini. Demikian yang saya bisa umumkan, biarlah kita boleh tetap terus menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 29 November 2020. Kebaktian umum tanggal 6 Desember 2020 dipimpin oleh Evangelis Marcella. Ibadah diadakan di gereja dan ditayangkan secara live streaming. Kebaktian doa ditayangkan secara live streaming Kamis tanggal 3 Desember 2020 jam 7:30 malam, dipimpin oleh Pendeta James Japardi. Hai adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah sekolah minggu online yang akan tayang di YouTube tanggal 29 November 2020 jam 10 pagi. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua, sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Perhatian, pendaftaran kelas bimbingan nikah ditutup akhir bulan Desember 2020.
Jika saudara-saudari tidak ada yang mendaftar, maka tahun 2021 tidak dilayani kelas bimbingan nikah dan diganti dengan kelas katekisasi. Doakan untuk pembangunan kelas-kelas tambahan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, pelaksanaan pembangunan supaya selesai sesuai harapan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau memberikan dana untuk pembangunan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera dalam warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera dalam warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin tahu jadwal penayangan ibadah live streaming atau siaran langsung, bisa dilihat di channel YouTube gereja, atau info jadwal ibadah lainnya bisa dilihat di Instagram gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.